Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan. Mudah-mudahan dengan kesempatan tersebut kita dapat mengkhatamkan satu kitab yang dimana kitab ini adalah salah satu rujukan kaum muslimin yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk mengkhatamnya, yang dimana pada kesempatan ini kita membahas tentang beberapa contoh dan kisah dari nasihat-nasihat para ulama salaf Bapak Ibu kepada para khalifah ya, atau kepada para penguasa. Kalau saya tanya ini ya ibu-ibu, pernah nggak ibu-ibu kesel ke pemerintah? Pernah. Sering malah ya. Kalau saya ditanya pernah nggak? Pernah. Dulu ya waktu belum baca buku gitu ya. Belum banyak baca referensi. Tapi setelah kita baca banyak referensi, ternyata ada cara-caranya untuk menasihati para pemimpin. Kira-kira Bapak Ibu, salah satu sebab kita kesel kepada pemerintah, apa kira-kira contohnya? Yang kemarin-kemarin BBM naik kan ya? Oke, BBM naik. Jadi pemerintah habis kita rujak, habis kita hujat, habis kadang difitnah dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, dengan naiknya BBM, kita masih bisa makan atau tidak? Itu cara ulama salaf Bapak Ibu. Sebab kalau senantiasa kita menjelekkan pemerintah, nanti Allah akan menurunkan pemerintah yang lebih bejat daripada itu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ketika murid-muridnya yang Masya Allah banyak sekali murid beliau ya, ayo kita demo saja, kita berontak khalifah katanya. Jangan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, karena kalau kalian memberontak, saya khawatir Allah akan turunkan khalifah yang lebih bejat daripada dia. Terus rupiah naik Bapak Ibu, rupiah naik. Apakah besok kita tidak bisa makan atau masih bisa makan? Bisa. Kalau kita misalkan kesal sama pemerintah, oke. Tapi kita juga harus memberikan solusi. Kita saja tidak bisa memberikan solusi kepada pemerintah, jangan menghabiskan waktu untuk menghujat pemerintah. Pemerintah itu Bapak Ibu yang mereka yang mereka lindungi, yang mereka hadapi, yang mereka tanggung itu adalah ratusan juta jiwa. Sedangkan kita dalam rumah tangga cuma 5 orang, masih belum bisa. Nah, pemerintah itu luas Bapak Ibu. Kalau kita belum mengerti politik, jadi repot Bapak Ibu. Kadang kita hanya ikut-ikutan di media sosial begini dan begini. Maka ini solusinya sekarang kalau mau berbicara kepada pemerintah. Karena kalau di level-level kita ini sangat-sangat tidak memungkinkan ketemu dengan presiden. Minim sekali persentasenya ketemu dengan gubernur. Minim sekali persentasenya ketemu dengan bupati. Kalau yang rumahnya tetanggaan sama bupati mah pasti sering kan? Nah, paling kita mah ketemunya sama Bu RT, Bu RW, Pak RT, Pak RW. Disitulah tuh lingkungan kita. Kita memberikan nasihatnya. Yang pertama, contoh Bapak Ibu ya, para ulama salaf, yaitu beliau bernama Sa'id bin Amir. Dia berkata kepada Umar bin Khattab pada saat itu, wahai Umar bin Khattab, katanya, sesungguhnya aku menasihati Anda dengan kata-kata yang merupakan pokok agama Islam. Langsung Bapak Ibu, pokok agama Islam dan pondasinya. Apa kata beliau? Takutlah kepada Allah dengan memperlakukan manusia
dan jangan takut kepada manusia dalam kaitannya tentang hak-hak Allah, di mana kita kan sebagian pemimpin takut karena manusia tersebut, sehingga hak-hak Allah walaupun dilanggar nggak apa-apa, yang penting masyarakat seneng, padahal hal tersebut melanggar aturan Allah. Contohnya kan sebentar lagi nih Agustusan banyak Bapak Ibu kemaksiatan, lomba-lomba yang menyerupai laki-laki, perempuan, tapi itu didiamkan oleh pemerintah setempat. Nah, itu juga kemaksiatan. Oleh karenanya, kalau kita dekat dengan RT RW, sampaikan kepada RT RW. Lalu kata beliau, hendaklah kata-kata Anda tidak bertentangan dengan perbuatan Anda. Itu nasihatnya. Nasihat siapa tadi? Sa'id bin Amir. Jadi kata-kata teh jangan bertentangan dengan tindakan. Kalau sekarang sebagian ya, apalagi udah masa-masa pencalonan, kami akan menciptakan sekian lapangan kerja, misalkannya Bapak Ibu, sekian juta lapangan kerja. Sampai sekarang masih nol. Kami akan mensejahterakan guru. Banyak dosen ternyata yang komplain kepada DPR, termasuk kemarin sampai nangis-nangis. Itu dosen kuliahnya sampai S3 di Australia lagi Bapak Ibu kuliahnya teh. Tapi gajinya 2,5 juta per bulan. Gaji tetapnya 2,5 juta. Allahu Akbar. Biaya pendidikan saja berkali-kali lipat daripada gaji pokok. Nah, kita Bapak Ibu ya. Nah, jadi kata-kata ini harus sesuai dengan tindakan. Nah, kita aja di Indonesia biaya pendidikan tuh mahal Bapak Ibu. Pas ketika lulus ternyata susah ngajar di Indonesia. Ketika masuknya susah. Pas masuk benar-benar lulus ini mah gajinya seumprit Bapak Ibu gaji. Tapi alhamdulillah sekarang mah masih mending. Sekarangnya sertifikasi juga ditambah, sekarang jadi 2 juta. Nah, itu Bapak Ibu ya. Lalu kata beliau, karena sesungguhnya kata-kata terbaik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Nah, benar kan Bapak Ibu ya? Jadi apa yang sebenarnya yang kita lakukan, itulah yang ada di hati kita. Itu maksudnya. Apa yang kita katakan seharusnya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ibu kan ini sebentar lagi nih pemilihan misal, atau sudah antisipasi itu tahun 2020 berapa pemilihan teh? 29 gitu. 2029 lah kurang lebih. Mulai sekarang tuh orang-orang sudah berbenah Bapak Ibu mencari suara. Lalu kemudian mengumbar-ngumbar janji. Janji aja begini-begini. Ya udah Ibu nggak usah terlalu percaya ya. Iya gitu aja. Jadi sekarang ini pemimpin kita sekarang itu diakibatkan karena masyarakatnya. Paham ya? Lanjut. Kata beliau, cintailah kaum muslimin yang dekat dan yang jauh. Apa yang kamu cintai untuk dirimu dan keluarga Anda. Kaum muslimin itu Bapak Ibu lebih diutamakan, baik yang dekat ataupun yang jauh. Ini masih satu nasihat Sa'id Bapak Ibu. Ada yang keren ini Bapak Ibu. Kata Sa'id kepada Umar bin Khattab, turunlah ke jalan yang membawa Anda kepada kebenaran, di mana Anda mengetahui, dan jangan takut di jalan Allah kepada celaan orang yang mencela. Garis bawahi, maka pemimpin itu harusnya turun ke jalan, bukan diam di singgasana saja Bapak Ibu. Makanya benar alhamdulillah gubernur kita bagus juga, turun teruskan ke jalan. Walaupun ada kesalahan ya pastilah, namanya juga manusia. Jangan sampai kesalahannya yang sedikit itu melupakan begitu besar kebaikannya. Jalan sudah tertata, jalan-jalan yang jelek sudah tertata Bapak Ibu. Gara berkat ya aktifnya gubernur kita. Ada yang mengatakan gubernur konten. Ya nggak apa-apa lah Bapak Ibu, setidaknya kan uangnya dikasih ke masyarakat. Gitu. Nggak apa-apa gubernur kita dibilang gubernur konten, biarin Bapak Ibu.
Yang penting kan, lihat gubernur-gubernur dari daerah lain, coba minta tukeran gubernur dong, kan gitu. Kelebihannya gubernur kita sekarang, Bapak Ibu. Maka seyogianya pemimpin harus terjun ke jalan. Supaya apa? Melihat kondisi masyarakat. Lihat kan sekolah-sekolah juga turun Pak Dede Mulyadi. Ternyata laporannya bagus-bagus Bapak Ibu. Pas di lapangan ini kumuh, kursinya begini, atapnya. Akhirnya langsung di-cut itu bantuannya Bapak Ibu. Kan kita mah sebagai masyarakat laporan harus bagus-bagus ke pemerintah. Ketika pemerintah turun langsung gemper langsung Bapak Ibu. Nah itu sebabnya kata yang pertama tadi Said, ucapan harus sesuai dengan tindakan. Laporan kita Bapak Ibu harus sesuai dengan tindakan. Yang sudah viral tentang MBG, gimana MBG? Sehari berapa sapi sehari? 1000 sekian sapi sehari loh Bapak Ibu. Faktanya anak-anak cuman sehari, hari pertama doang makan daging sapi. Kesininya apa? 1000 sekian sehari. Bangga Pak Prabowo teh. Akhirnya memuji ketua MBG ini. Diacungin jempol Bapak Ibu. Beberapa bulan kemudian ditangkap. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Laporannya itu loh Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa. Membuat presiden ngefly. Pokoknya buat presiden itu merasa MBGT berhasil. Faktanya kan tidak. Tuh gitu Bapak Ibu. Benar ini, makanya kudu turun sebagai pemimpin teh.